Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya Indonesia nyiapin guru-guru profesional baru yang bener-bener siap buat ngadepin tantangan zaman sekarang? Nah, jawabannya ada di sebuah program yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Sebuah perjalanan buat jadi guru, tapi lewat jalur yang sama sekali baru. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita kenalan sama Rina. Dia ini seorang sarjana yang punya semangat besar buat mengajar. Nah, Rina adalah salah satu peserta di Lembaga Pendidikan Profesi Guru, atau LPPG. Disinilah ceritanya sebagai calon pendidik profesional dimulai. Pertama-tama, kita coba pahami dulu panggilannya. Kenapa sih sampai harus diciptakan sebuah jalan baru untuk jadi guru? Emangnya masalah mendasar apa yang mau diselesaikan? Nah, ini dia nama programnya, PPG Prajabatan. Gampangnya gini, ini tuh kayak gerbang khusus buat para lulusan S1 dan S2 biar bisa jadi guru aparatur sipil negara atau ASN. Tapi kata kuncinya di sini adalah intensif. Jadi ini bukan sekedar kuliah tambahan biasa ya, tapi bener-bener program penggemblengan yang dirancang buat ngebangun semua kompetensi yang dibutuhin seorang guru profesional. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa pemerintah perlu repot-repot bikin jalur khusus ini? Kan udah banyak fakultas keguruan. Nah, jawabannya itu ada di sebuah kebutuhan nasional yang sifatnya udah sangat mendesak. Disinilah letak pentingnya teman-teman. Program ini bukan cuma soal ngisi kursi guru yang kosong, tapi juga soal pemerataan pendidikan. Coba deh perhatiin, fokusnya itu penempatan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Tujuannya mulia banget, memastikan setiap anak di Indonesia, dimanapun dia tinggal, bisa dapat akses ke guru yang berkualitas dan melek zaman. Terus proses penggemblengannya itu sendiri kayak gimana sih? Oke, sekarang kita masuk ke jantung program ini, pelatihannya. Jadi program ini tuh dibangun di atas dua pilar yang jalan barengan. Di satu sisi ada pembelajaran teori online. Mereka belajar dalam banget soal pedagogi modern, cara manfaatin teknologi di kelas, pokoknya yang inovatif-inovatif deh. Nah, di sisi lain, dan ini yang paling penting, mereka langsung terjun ke sekolah. Bukan cuma ngeliatin, tapi beneran ngajar, ngelola kelas, dan dapat bimbingan langsung di lapangan. Pengalaman langsung inilah yang jadi pembeda utamanya. Dengerin deh kata Rina, ini tuh kesempatan emas. Bukan lagi simulasi, tapi jembatan yang benar-benar nyambungin apa yang dipelajari di laptop sama realita di depan kelas. Ya, tentu aja, namanya juga ditempa, nggak mungkin jalannya mulus-mulus saja kan? Bagian selanjutnya ini soal ujian dan rintangan. Tapi rintangan ini dirancang bukan buat ngejatuhin, justru buat ngebangun mental yang tangguh. Tantangannya tuh macam-macam banget, persis kayak yang dialami Rina. Mulai dari yang personal, kayak pusingnya ngatur waktu antara belajar online sama praktek di sekolah, sampai kendala teknis kayak koneksi internet yang kadang naik turun. Belum lagi tekanan ujian kompetensi dan tantangan paling nyata, ngadepin dinamika kelas yang nggak bisa ditebak. Nah, tapi coba dengerin sudut pandang Rina ini. Keren banget. Setiap kesulitan yang dia hadapi itu bukan jadi penghalang, tapi malah jadi simulasi nyata yang bikin dia makin siap secara mental. Ini pelajaran yang gak bakal bisa didapetin dari buku manapun. Oke, setelah ngelewatin semua tempaan itu, apa hasilnya? Sekarang kita lihat hadiah di garis finishnya, sebuah kepastian menjadi seorang guru ASN. Dan kita nggak lagi ngomongin program skala kecil ya. Setiap tahunnya ada ribuan talenta terbaik dari seluruh Indonesia yang masuk ke jalur ini. Ini nunjukin kalau PPG Prajabatan udah jadi andalan utama negara dalam strategi pemenuhan guru. Terus gimana ribuan orang ini diarahkan ke karir mereka? Alurnya udah dibikin sangat jelas seperti yang kita lihat di sini. Pertama, ya jelas lulus dulu dari program PPG-nya. Setelah itu lanjut lulus ujian sertifikasi buat dapat pengakuan profesional. Dan puncaknya pengangkatan jadi guru ASN. Nah, dari sini pintu menuju karir yang stabil, lengkap dengan gaji, tunjangan, dan jenjang karir yang jelas jadi terbuka lebar. Terakhir, yuk kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya, warisannya. Di luar perjalanan satu persatu kayak Rina, apa sih dampak jangka panjang dari program ini buat masa depan pendidikan kita di Indonesia? Kita kembali lagi ke Rina. Coba lihat dia sekarang. Beda banget kan sama Rina di awal cerita? Hasil dari tempaan teori, praktek, dan semua tantangan itu kelihatan banget dari kepercayaan dirinya. Dia sekarang siap bukan cuma buat ngajar, tapi buat mendidik dan jadi inspirasi. Pada akhirnya, ya inilah warisan yang mau dibangun oleh PPG Prajabatan. Ini bukan cuma soal individu, tapi soal sistem. Sebuah sistem yang ngejamin setiap anak, dari Sabang sampai Merauke, punya kesempatan yang sama buat diajar sama guru yang kompeten dan punya dedikasi.
Ini adalah investasi jangka panjang buat masa depan bangsa kita. Program PPG Prajabatan udah ngasih bekalnya, ilmu, keterampilan, dan mental yang kuat. Pertanyaan besarnya sekarang ada di pundak mereka, generasi baru ini. Siapkah mereka menjawab panggilan untuk membangun masa depan bangsa? Ya, hanya waktu yang bisa membuktikannya.